Juga Mas Roni kuliah di FAK Ya, yang fakultas. menjurus di Betul, Pak. ini. Jadi optik sendiri memang persyaratannya harus ada tenaga refraksi optisi. Oke. Karena ada persyaratan itu, maka saya memutuskan untuk kuliah. Berubah. Kawan-kawan, sesuai dengan yang diagendakan hari ini akan menjawab pertanyaan kawan-kawan semuanya, bagaimana kiat menjalankan sebuah bisnis yang masuk zona merah. Artinya masuk di persaingan setan dalam bahasa saya ya, atau persaingan ketat sekali. Banyak sekali kawan-kawan kita yang bisnis masuk di zona merah, semacam kayak laundry, kacamata, kemudian paket alat tulis, fotokopi, dan lain sebagainya. Karena tingkat persaingannya yang sangat ketat, satu persatu gulung tikar, alias ambruk dan bangkrut. Hari ini saya ada tamu, namanya Mas Roni Alam Islami. Usahanya adalah jual kacamata. Nah, faktanya sama, item peluang ini itu mengalami zona kebrutalan persaingan yang gila. Nanti kita akan shoot, titiknya optik aura ini tidak nyampe 10 meter udah ada pesaing. Dan tidak cuma satu, langsung dua pesaingnya dalam satu lokasi. Jadi seberapa brutalnya persaingan itu. Tetapi yang saya lihat, optik aura punya Mas Roni ini, itu masih bertahan dengan omset yang masih puluhan juta rupiah. Dengan SDM, karyawan, pegawai yang juga surplus. Nah, kita akan belajar banyak dari dia bagaimana mempertahankan usaha ini yang ternyata dalam faktanya banyak kawan-kawan kita yang tidak bisa mengelola dan justru hancur. Tapi Anda akan terinspirasi tatkala menonton video ini. Siang Mas Roni. Selamat siang, Pak. Aduh, terima kasih sudah dijadwal waktunya kepada saya. Ya. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah, Pak. Wah, saya tadi sempat kaget Mas. Lewat sini dari arah timur saya tengok kiri kanan, Ya. persaingan tidak sampai radius 200 meter, sudah ada 4. Iya, betul. Dengan titik satu jalan Sorosutan. Betul, Pak. Betul. Ada Gila. Kita akan kulik-kulik tentang bisnis ini sejauh mana, metode, cara, serta menyiasatinya sehingga optik aura itu bisa bertahan dengan omset yang tidak turun alias jeblok dengan tingkat persaingan yang gila. Mas, bisa diceritakan awal mulanya kenapa ambil kacamata? Ya. Kok tidak pakaian, tidak kuliah atau yang lain? Betul. Kenapa? Faktor yang paling besar adalah faktor keluarga. Keluarga ya? Ya, kebetulan keluarga dari ibu saya memang bisnisnya kacamata optik. Oke, ya. Optik ya. Jadi memang faktor itu yang membuat saya memilih untuk berbisnis kacamata. Kacamata. Ya, karena kebetulan keluarga dari ibu yang letaknya di kota Semarang, Oke. itu sebagian besar berbisnis kacamata. Nah, jadi dari lulus SMA tahun 99, saya langsung terjun di kacamata, ikut dengan adiknya ibu saya. Di situ saya banyak belajar, terus berkembang, dan saya bisa mandiri 2003 saya sudah mandiri. Ya, saya hanya ikut om saya sekitar 2-3 tahun. 2003 memulai udah dengan sendiri. Sudah mandiri, ya. Saya 2003 sudah mandiri. Jadi faktor pertama memang ada terah dari keluarga yang Ya. basic bisnisnya ada kacamata. Bisnis keluarga ya, optik bisnis. Tapi saya lihat juga Mas Roni kuliah di FAK Ya, yang fakultas. menjurus di Betul, Pak. ini. Jadi optik sendiri memang persyaratannya harus ada tenaga refraksi optisi. Oke. Karena ada persyaratan itu, maka saya memutuskan untuk kuliah. Walaupun bisa dikatakan telat, karena saya mulai bisnis dari tahun 99, kemudian 2003 saya sudah mandiri, tapi saya baru
memilih untuk kuliah itu 2012 ya. Ya, karena dorongan keluarga juga bahwa harus kuliah untuk mendukung persyaratan menjadi sebuah optik. Ya. Itu memang dibutuhkan tenaga refraksi optisi. Nanti saya jelaskan lebih rinci lagi masalah itu. Maka 2012 saya putuskan untuk kuliah. Kuliahnya di Stikes Widyausyada Semarang. Oke. Memang fakultas ini sedikit sekali, Pak. Tidak semua kota memiliki Jogja tidak ada ya? Jogja tidak ada. Jogja ada tapi nginduk di Semarang juga. Kebetulan di Semarang ada 2, ada Stikes Widyausyada, ada Stikes Hakli Semarang. Berarti kesimpulan saya, pertama memang satu faktor keluarga, yang kedua pendidikan, ketiga memang prospeknya ini Mas Roni lihat memang masih sangat menjanjikan ya bisnis peluang kacamata ya. Jadi peluang kacamata saya pikir masih sangat menjanjikan dengan omset yang lumayan bagus ya. Walaupun memang dia kebutuhan kacamata ini tidak seperti kebutuhan yang lain, mungkin orang makan tiap hari, beli baju bisa 1 minggu 2 kali, mungkin kacamata jangka waktunya agak panjang Pak ya. Mungkin orang beli kacamata 1 kali, kemungkinan 1 tahun lagi baru beli lagi, kemungkinan 2 tahun lagi baru beli. Ya, tapi karena kacamata juga suatu kebutuhan yang penting, penglihatan ya, berhubungan sekali dengan penglihatan, maka orang mau tidak mau akan membutuhkan itu. Nggak bisa diganti dengan yang lain ya. Yang sudah minus harus pakai kacamata, yang tidak harus pakai kacamata. Tidak bisa diobati dengan alternatif, nggak bisa karena sifatnya sementara, sifatnya sementara. Dan pada masanya, kalaupun dia sehat, pada masanya 40 tahun dia akan plus juga. Oh gitu ya? Butuh kacamata lagi? Pasti pakai kacamata, tidak bisa dihindari. Dokter mata pun juga pakai kacamata. Oke. Berikutnya, dulu tatkala memulai pertama, itu gimana cara memulainya sama main modal berapa dulu Mas awalnya? Saya mulai mandiri itu 2003 ya. Seingat saya 2003 itu mungkin sekitar ya antara 30 sampai 50 juta. 30 sampai 50 juta. Ya. Itu uang dari ikut saudara kerja di karyawan tadi itu ya. Kebetulan saya ikut om saya itu diberi kepercayaan lebih. Memang dari kita cuma karyawan biasa digaji harian, gaji mingguan, sampai saya mendapatkan presentasi di sana. Jadi mungkin karena om saya, adik ibu saya ini melihat saya punya kemampuan ya. Mungkin ya makanya saya dikasih satu tim dengan dipimpin saya sendiri. Memulai pertama itu langsung komplit Mas dagangannya. Ya harus. Kaca harus Pak. Otomatis kan gitu satu set harus. Satu set ya. Ya, jadi optik itu kan pasti yang pasti benda yang dijual sendiri adalah frame, produk yang dijual adalah frame, lensa itu yang pasti. Kemudian dengan aksesoris perlengkapan nospet, tempat kacamata, lap, cleaner, pembersih lensa itu. Kemudian propertinya ya etalase, kursi, cermin. Intinya dengan modal seberapapun bentuk dagangan tetap harus komplit ya. Harus komplit Pak. Harus. Cuman mungkin level produknya itu nggak semua mahal. Iya betul. Item. Pasti kita akan menyediakan kebutuhan konsumen dengan beragam harga. Ya kita ambil harga yang bawah, harga menengah, dan harga atas karena kemampuan konsumen kan berbeda-beda Pak. Baik. Ya. Tatkala mengawali menumbuhkan itu terus kemudian sampai bisa semegah ini, prosesnya berapa tahun Mas? Kalau saya sendiri ya dari 2003 sampai sekarang ya sudah 18 tahun Pak ya. 18 tahun ya? 18 tahun ya, 18 tahun. Tapi untuk Jogja sendiri saya dulu masih 2003 saya buka di Kalimantan Selatan. Oh, sempat juga di sana ya? Iya, saya di sana dulu karena memang kita tinggal di sana. Kemudian saya pindah di Jogja 2009. Terus saya buka sampai dengan sekarang. Jadi untuk Jogja sendiri ya berapa tahun tuh Pak? 2009 itu ya. Proses pengembangan itu kalau bisa diceritakan sampai sekarang, liku-likunya piye Mas? Ya pasti berapa ya liku-likunya. Gitu ya? Iya. Saya pikir kuncinya setelah pengalaman yang cukup lama ini 20 tahun di optik ini disiplin Pak yang penting. Disiplin ya. Untuk optik ya, untuk toko itu. Setelah pengalaman ya yang pasti kita mencari tempat yang strategis dulu. Satu tempat strategis. Karena kita pernah punya tempat yang tidak strategis, tidak bisa bertahan lama. Kita tempat dulu strategis, kemudian disiplin. Disiplin apa? Disiplin buka tutupnya. Kalau memang kita buka jam 8 ya jam 8 harus buka. Kalau kita tutup jam 9 jangan lebih dulu jam 9, harus disiplin waktu. Ya. Ada pembeli laku tidak laku harus disiplin masalah waktu. Oke. Kemudian yang pasti memberikan pelayanan kepada konsumen karena kebetulan tadi pentingnya refraksi optisi kita memang harus di bidangnya.
untuk periksa mata, ya kita bertanggung Bisa jawab. ngawur lah ya, nggak bisa Iya, asal bisa orang. ngawur, karena Walaupun perlu udah ada teknologi komputernya itu. Iya betul, walaupun dengan komputer kita bisa dapatkan hasil langsung, tapi komputer tidak bisa menjadi hasil akhir. Kita tidak boleh. Intinya kalau nggak punya basic kuliahan, Harus, betul Pak. tetap Ilmunya. kurang bertanggung jawab secara keilmuan ya. Karena hasil finalnya itu adalah di manual itu tadi. Jadi dengan pemeriksaannya manual, hasil dari komputer kita jadikan acuan, kemudian kita periksa dengan manual lagi. Disitulah ilmunya tuh di situ. Oke. Ilmunya di situ. Makanya kita harus kuliah refraksi optisi itu karena memang kita tidak main-main dengan kesehatan mata. Kita bertanggung jawab dengan hasil yang telah kita keluarkan kepada pasien tadi. Oke. Mas, sekarang langsung mengkulik di persoalan yang paling basic, persaingan. Sekali lagi, ini teman-teman kita udah banyak sekali yang rontok. Gimana kiat panjenengan? Iya. Di saat pandemi begini memang saya mengambil langkah-langkah yang cukup ekstrim. Ya, kita memberikan promo-promo kepada pelanggan Satu kita. promo ya? Ya, promo kepada pelanggan. Kemudian kita tetap mengikuti tren. Karena memang frame ini berubah terus, Pak. Berubah ya? Mengikuti tren, orang suka model bulat, orang suka model kotak, orang model sport, kita ikuti terus. Trennya seperti apa, kita ikuti. Produknya kita lengkapi, jadi begitu konsumen datang, tidak mengecewakan konsumen. Apa yang dia cari, kita ada. Artinya stok yang masuk harus cepat keluar ya kalau begitu ya, harus Iya, berganti. betul, harus berganti terus, berganti ya? berganti terus. Nggak bisa nyetok dalam waktu lama berarti ya? Iya, betul, walaupun frame tidak ada yang kadaluarsa. Berarti harus di backup dengan pemasaran yang bagus. Betul, kita tetap promo terus. terus ya. Itu pentingnya konsumen yang datang kita simpan nomor kontaknya. kontaknya. Ya, mariwanya kita simpan. Jadi promo itu satu melalui Via WA. Via WA. Via Yang WA. sudah terdokumen. Betul, di HP Jadi saya, betul. konsumen lama lah ya. Ya, betul. Jadi pelanggan setia lah. Namanya pelanggan setia Optik Aura. Kita simpan nomor WA mereka, HP mereka, kita sampaikan promo kita lewat WA tersebut. Oke, jadi alhamdulillah dengan cara itu saya bisa bertahan dan bahkan omsetnya bisa Naik terus. naik gitu terus. Ya, Jadi memang saya itu lihat langkah juga yang karyawannya juga nambah betul, terus. betul. saya lihat. Jadi langkahnya memang harus itu diambil, Pak. Karena kalau tidak, kalau kita hanya menunggu saja, memang sulit. Iya, iya. Sulit. Karena memang kita maklum ya, karena ekonomi lumayan jatuh, cukup ya jatuh. Jadi dan kacamata juga mungkin sebagian orang bisa ditunda, bisa bukan kebutuhan yang penting sekali. Tapi dalam kondisi tertentu pasti mau tidak mau yang nggak bisa dihindari juga Oke. harus pakai kacamata. Mas, kalau teman-teman tanya ini, branding keistimewaan Optik Aura itu kalau saya tanya apa? Ini istimewanya belanja di sini itu apa? Yang ditonjolkan dari Optik betul. Aura dibanding dengan optik-optik yang lain. Oke, Ya. Yang pasti kita memberikan pelayanan yang terbaik buat Prima konsumen. lah ya pelayanannya, prima. lahir batin. Betul. Oke. Jujur ya, toh? Iya. Kita jujur, kita sampaikan hasilnya berapa minusnya, silindernya sesuai dengan kebutuhan Iya. orangnya. Kalau orang normal ya kita tidak akan pasangkan Dan itu saya jadi saksinya. Ini Betul. 1 bulan yang lalu saya beli di sini. Betul. Dan semenjak kurang lebih 10 tahun yang lalu saya udah langganan sama istri di Betul, Optik ini. betul. Anak-anak saya ada 6, itu juga semuanya adalah Optik. Pelanggan Optik, Optik iya. Aura, betul. Saya termasuk pelanggan loyal Satu Optik Aura. Iya. Iya, satu pelayanan Mas. Dan saya itu merasakan betul. Oke, yang kedua? Pelayanan kedua ya memang itu tadi Pak, kembali ke tenaga ahli tadi bahwa saya jadi termasuk tenaga medis. Kita itu di pemerintahan termasuk tenaga medis, Pak. Tidak hanya mengandalkan komputer, Betul. waton ngukur, Betul. tapi ada keahlian skill Ada keahlian. yang bertanggung jawab karena lulusan sekolah Refraksi optisi tadi. Ya, Oke. jadi akademi refraksi optisi Ya. itu sangat penting, itu salah satu syarat, Pak. Syarat wajib sebuah optik. Sebuah optik ya? Satu wajib, Pak. Itu peraturan pemerintah ya? Memang masyarakat belum begitu banyak yang tahu, Pak. Memang belum banyak yang tahu, makanya ini saya sampaikan di sini bahwa Ya. ada tenaga medis yang berhubungan dengan ada. gangguan mata ini, itu refraksi optisi. Kalau Bapak Ibu mungkin paham apotek itu ada apoteker. Iya. Nah, apotek itu apoteker, maka di Ini optik apotekernya. Nah, betul. Nah, di optik itu refraksi optisi tadi itu dia memeriksa mata pasien dengan keahliannya Iya. karena dia belajar 3 tahun di Gojok untuk periksa mata. Mas, mohon maaf. Gitu. Loh, kalau orang awam masuk ke sebuah optik, apakah bisa membedakan sama ndak? Oh, ini dilihat dari mana? Pelayannya, karyawannya,
Bertanya saja nggak apa-apa, Pak. Oh gitu ya? Bertanya aja. Bisa ya? Ada refraksinya nggak? Tanyakan aja. Jangan khawatir. Datang saja ke optik, Catat ya. tanyakan saja. Dan mungkin wajib kalau menurut saya ditanyakan Betul, awal. betul, Pak. Masuk Memang sebelum ini perlu transaksi ditanyakan. harus nanya Betul, dulu. betul. Sing- Tanyakan. Yang ngolah proses ngukur mata kita ini main berapa plus berapa ini kayaknya harus pertama Ditanyakan. dengan awalan ditanyakan Saya mau itu. periksa mata dengan refraksi optisinya. Refraksi optik. Itu Iya, itu wajib, Pak. Itu sah itu. wajib, ya? Sah secara hukum, Pak. Iya, iya, Sah secara hukum bahwa pemerintah. Artinya kalau outlet optik itu tidak ada petugasnya itu berarti ini outlet nggak begitu bertanggung jawab ibarat apotek tidak ada apotekernya. Betul. Jadi ibarat apotek. Wah bahaya ini. Ya, jadi kalau apotik menjadi toko obat Iya, karena iya. tidak ada apotekernya. Betul. Kalau optik tidak ada refraksi optisi maka jadi toko kacamata. Iya. Itu, Pak. Jadi begitu. Jadi memang syaratnya optik itu harus ada tenaga ahlinya refraksi optisi tadi. Itu syarat wajibnya utama Oke, itu, Pak. oke. Jadi masyarakat perlu tahu jangan sembarangan periksa mata, periksa dengan ahlinya refraksi optisi. Periksa dengan ahlinya. Oke Mas, di penghujung waktu pertanyaan penutup dari saya. Apa mimpi optik Aura selanjutnya? Katanya udah buka cabang ada 2. Iya. Betul, kita mimpi saya terus pasti mengembangkan terus membuka cabang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak cabang ya. Cita-citanya itu mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan Amin. ya. Jadi tetap semangat, tetap berjuang untuk terus mengembangkan usaha ini ya dengan yang pasti ya dengan mengatur keuangan yang lebih baik ya. Itu pasti. Oke, matur nuwun Mas Roni, makasih sekali waktunya. Sama-sama, Pak Riyadi. Kawan-kawan sekalian, kesimpulannya menurut saya tidak ada yang perlu ditakutkan untuk siapapun, peluang usahanya apapun, walaupun Anda pada persaingan brutal tadi itu. Karena apa? Ternyata metode bertahannya itu juga ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Godang Wiyadi.